Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Walaupun belajarnya masih dalam rumah masing-masing, Ibu berharap kalian tetap semangat belajar di rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu Ida akan membahas tema 4 yaitu tentang energi listrik. Sebelum mulai, kita baca doa terlebih dahulu ya. Supaya lebih jelas, simak video berikut ini ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tema 4 yaitu tentang energi listrik. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama, kegunaan listrik, sumber energi listrik, pembangkit listrik, cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik, dan bagaimana cara menghemat listrik. Oke. Langsung saja kita bahas materi yang pertama ya, yaitu tentang kegunaan energi listrik. Energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai penerangan. Jika ruangan gelap, maka kita dapat langsung menyalakan lampu. Kegunaan listrik yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi. Jika kita membutuhkan informasi atau hiburan, kita dapat menyalakan televisi, radio, komputer atau HP. Kemudian listrik yang kegunaan yang ketiga yaitu adalah untuk menyalakan alat elektronik. Alat elektronik yang sering kita gunakan diantaranya ada televisi, kulkas, blender, dan mixer. Kemudian kegunaan listrik yang keempat yaitu adalah untuk menjalankan alat transportasi. Listrik juga dapat digunakan untuk menggerakkan alat transportasi loh, misalnya seperti kereta listrik atau komuter lain. Nah, kita lanjut materi yang kedua yaitu tentang sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah sesuatu yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa energi listrik yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada baterai. Nah, baterai ini merupakan salah satu energi listrik yang paling mudah diperoleh. Jika kalian perhatikan, pada baterai di sini tertulis angka 3 volt. Ya. Di sini tertulis angka 3 volt. Artinya, baterai tersebut memiliki tegangan sebesar 3 volt. Volt adalah satuan tegangan listrik. Baterai mengandung zat kimia yang menyimpan energi kimia yang dapat berubah menjadi energi listrik apabila kutub positif dan kutub negatif pada baterai dihubungkan. Jadi, untuk mengetahui kutub positif pada baterai dan kutub positif pada baterai, kalian bisa perhatikan dari lambangnya ya. Apabila lambangnya plus, itu merupakan kutub positif, sedangkan yang min itu adalah lambang kutub negatif. Sumber energi listrik yang berikutnya yaitu adalah aki atau akumulator. Aki disebut juga sebagai elemen basah karena berisi zat kimia berupa cairan asam sulfat. Aki biasa digunakan pada kendaraan bermotor. Kemudian sumber energi listrik yang ketiga yaitu ada dinamo sepeda. Dinamo sepeda pada dasarnya merupakan sebuah generator sederhana yang dimanfaatkan untuk menyalakan lampu pada sepeda. Kemudian sumber energi listrik yang keempat yaitu ada generator. Generator listrik merupakan alat yang menghasilkan listrik dari sumber energi gerak seperti air, angin, dan lain sebagainya. Nah, itulah sumber-sumber energi listrik yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, materi berikutnya adalah materi yang ketiga, yaitu tentang pembangkit listrik. Berikut adalah beberapa jenis pembangkit listrik berdasarkan sumber tenaga penggeraknya. Yang pertama, yaitu ada pembangkit listrik tenaga air, atau biasa disingkat dengan PLTA. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan memanfaatkan energi gerak air yang diperoleh melalui waduk atau air terjun dengan bantuan turbin. Kemudian yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau yang disingkat dengan PLTU.
Pembangkit listrik tenaga uap merupakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi kinetik uap untuk menggerakkan turbin. Kemudian pembangkit listrik yang ketiga yaitu ada pembangkit listrik tenaga gas atau sering disingkat dengan PLTG. Pada pembangkit listrik tenaga gas, udara bertekanan tertentu dicampur dengan bahan bakar. Kemudian dibakar untuk menghasilkan gas panas. Nah, panas tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik. Yang keempat, yaitu ada pembangkit listrik tenaga surya atau sering disingkat dengan PLTS. Matahari dapat digunakan untuk menghasilkan listrik baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, energi matahari diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Secara tidak langsung, panas matahari dipusatkan dengan bantuan cermin atau lensa kemudian diarahkan ke ketel uap pembangkit listrik. Kemudian pembangkit listrik berikutnya yaitu ada pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, bayu ini adalah pembangkit listrik tenaga angin ya. Jadi disingkat juga dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu ini memanfaatkan angin untuk memutar baling-baling pada turbin. Generator kemudian akan berputar dan menghasilkan energi listrik. Kemudian pembangkit listrik yang terakhir yaitu ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat dengan PLTN. Nah, bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir berasal dari uranium. Uranium ini nantinya akan menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin uap yang terhubung dengan generator penghasil listrik. Nah, itulah beberapa pembangkit listrik yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi berikutnya yaitu tentang bagaimana cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu cara menghasilkan energi listrik. Berikut ini Bu Ida memiliki gambar dari skema bagaimana menghasilkan energi listrik yang dihasilkan dari pusat pembangkit listrik menggunakan beragam sumber energi pada alam. Contoh yang Bu Ida akan jelaskan ini merupakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya. Perhatikan gambarnya, air yang berasal dari waduk atau sungai akan masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Ini merupakan katup pengaman. Kemudian air akan masuk ke tangki pengaman. Tekanan yang merupakan tangki pengaman tekanan akan dialirkan dan diarahkan ke turbin. Yang dimaksud dengan turbin adalah bagian yang nomor 7. Ya. Bagian yang nomor 7 ini turbin ya. Nah, ini diarahkan ke turbin air akan diatur oleh katup pengatur ini agar mendapat tekanan yang lebih besar. Setelah itu, ketika sudah mendapatkan tekanan energi yang lebih besar, maka air akan menggerakkan turbin energi gerak tersebut. Kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jadi generator ini yang di gambar nomor 8 ya. Ya, kemudian energi listrik di nomor 8 ini generator. Kemudian energi listrik yang berasal dari generator ini diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Yang dimaksud dengan transformer ini adalah bagian yang ditunjukkan oleh nomor 9. Nah, ini transformer ya. Nah, jadi sebelum dialirkan ke rumah-rumah, tegangannya itu akan disesuaikan dan diatur oleh transformer supaya tegangannya tidak terlalu besar. Kemudian yang terakhir, energi listrik akan dibagikan ke konsumen atau pelanggan atau ke rumah-rumah oleh saluran udara atau biasa disebut dengan saluran transmisi. Ya, kita mengenalnya dengan sutet. Jadi menghasilkan energi ini sampai ke rumah-rumah. Kemudian yang kedua yaitu menyalurkan energi listrik. Yang pertama, pada bagian ini mula-mula listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Kemudian yang kedua, pada bagian ini arus listrik dialirkan ke gardu atau transformator penaik tegangan.
Tujuannya yaitu agar daya listrik tidak turun ketika menempuh jarak jauh, misalnya ketika melewati pegunungan dan hutan. Kemudian, yang ketiga, pada bagian ini muatan listrik dialirkan ke saluran transmisi. Saluran transmisi dapat berupa saluran udara tegangan tinggi atau sering disingkat dengan SUTET. Nah, saluran ini menyebar di seluruh negeri. Dari SUTET, listrik dialirkan ke transformator penurun tegangan, yaitu listrik akan disalurkan ke saluran distribusi listrik di saluran distribusi. Terdapat alat penurun tegangan yang menurunkan arus listrik pada saluran distribusi ini berperan untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik hingga listrik itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitulah cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah-rumah warga. Kemudian, materi berikutnya yaitu tentang bagaimana cara menghemat listrik. Adapun cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik, yang pertama yaitu mematikan alat elektronik jika sedang tidak digunakan. Dan yang kedua bisa kita lakukan yaitu dengan cara memakai alat elektronik seperlunya saja. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat elektronik yang sama fungsinya tetapi menggunakan energi yang lebih sedikit. Contohnya itu kita bisa menggunakan kipas angin daripada menggunakan AC karena AC lebih banyak memakan energi listrik. Dan yang keempat, kita harus menggunakan lampu hemat energi, contohnya yaitu lampu LED. Nah, itulah cara bagaimana kita menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Kemudian materi yang terakhir yaitu penggunaan alat-alat elektronik. Jadi bagaimana cara kita menggunakan elektronik di rumah? Yaitu pertama, kita memastikan tidak ada air di sekitar kontak atau stop kontak yang berhubungan langsung dengan listrik. Nah, karena kalau stop kontaknya basah itu dapat menghantarkan listrik. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa tempatnya tidak basah atau tergenang air. Kemudian yang kedua, memastikan tangan dan kaki kita tidak basah saat menyentuh alat elektronik. Apabila kulit kita basah, maka tubuh kita akan menjadi lebih mudah menghantarkan listrik. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan kabel listrik dengan kapasitas yang melebihi. Karena hal tersebut akan menyebabkan korsleting. Biasanya suka banyak colokan gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan alat elektronik yang rusak atau kabelnya terkelupas karena bisa menyebabkan korsleting. Kerusakan pada alat elektronik dapat mengakibatkan korsleting tadi. Jadi korsleting ini nanti akan menyebabkan kebakaran. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa kabelnya dalam keadaan baik. Kemudian yang kelima, tidak memasukkan benda apapun ke dalam stop kontak yang lubang itu ya. Memasukkan tangan, memasukkan logam, sehingga nanti listriknya akan berpindah ke tubuh kalian dan akan tersengat aliran listrik. Yaitu yang keenam yaitu meminta bantuan ahli untuk memperbaiki alat elektronik yang rusak. Jadi kalau ada alat elektronik yang rusak, sebaiknya kita meminta ahli elektronik untuk memperbaiki. Jadi jangan memperbaiki sendiri. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Ibu berharap kalian bisa mengerti isi dari video ini. Untuk tugas kalian pada hari ini, Ibu hanya menugaskan kalian untuk mencatat informasi penting apa saja yang ada di dalam video. Kalian catat, kalian rangkum, tulis yang rapih di buku tulis. Kemudian kalian foto dan kirim kepada wali kelas kalian masing-masing. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.